kabarnya? Alhamdulillah kakak juga baik. Ya, hari ini Sadia ngapain aja? Kak dia hari ini tuh tadi pagi ke kampus Kak, pulang dari kampus langsung ke sini jumpai kakak gitu. Hmm, eh, dia emangnya kampusnya di mana? Dia kampusnya itu di Unimed Kak. Di Unimed. Kalau boleh kakak tahu jurusan apa? Kak dia tuh jurusan pendidikan biologi Kak. Pendidikan biologi susah ya. Gimana kakak mau nanya nih? Gimana nih kak adaptasinya dari SMA ke apa kuliah? Susah nggak? Kalau susahnya sih Kak enggak, karena teman-teman yang dari daerah-daerah lain itu awalnya dia pikir bakal cuek-cuek kan. Rupanya mereka itu Asik. welcome ya, asik gitu, nerima, nggak beda-bedain lah, malah lebih asik teman sama yang waktu kuliah Hmm, gitu. lebih akrab Iya, ya. lebih akrab. Kalau kakak boleh tahu nih, dia ada keperluan apa nih jumpai kakak sekarang? Dia mau konseling Kak sama kakak gitu. Oh, konseling. Dia sebelumnya udah tahu nggak apa konseling itu? Dia taunya konseling itu cuman kayak dengarkan cerita aja Kak gitu. Kalau lebih detailnya itu dia nggak tahu gitu. Jadi karena dia nggak tahu itu, jadi kakak mau ngasih tahu terlebih dahulu ya konseling itu apa. Jadi konseling itu adalah layanan bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK terhadap konseli atau kliennya, eh, berupa pemecahan masalah yang dia alami gitu. Jadi konseling itu kayak bantuan gitu yang diberikan konselor kepada kliennya. Nah, selain itu juga konseling ini ada asas-asas yang ditentukan di dalamnya. Ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Jadi asas kerahasiaan itu di dalamnya itu, di dalam konseling itu, konseli atau klien itu tidak perlu khawatir menceritakan permasalahan atau problem yang ia alami, karena sebagai konselor kita wajib merahasiakan permasalahan yang dialami konseli itu dari orang lain. Jadi cukup di kakak aja gitu yang tahu, tidak diceritakan kepada siapapun. Jadi dia tidak perlu khawatir. Yang kedua itu asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan itu dia bebas menceritakan apa saja kepada kakak. Jadi eh, tidak perlu sungkan-sungkan lagi menceritakannya, karena berdasarkan kesukarelaan dan tidak ada unsur paksaan seperti itu. Dari penjelasan kakak, apakah dia paham tentang penjelasan kakak? Paham Kak? Nah, sebelum kita mulai konseling ini, apakah dia eh, sudah nyaman nih duduknya? Sudah Kak, udah nyaman Nyaman. kok. Nyaman. Terus dalam memulai konseling ini dia memerlukan berapa lama gitu waktunya? Mungkin sekitar 30 menitan lah Kak. 30 menitan ya. Oke. Baik, kita mulai ya konselingnya. Jadi dia bisa menceritakan apa saja yang ingin dia ceritakan kepada kakak. Jadi Kak, dia itu pernah mengalami kecelakaan 2 kali kan Kak. Kecelakaan pertama itu eh, sebenarnya sih sama sih Kak, kecelakaan pertama dan kedua itu sama-sama diakibatkan dari berkendara. Cuman kalau yang pertama itu dia sendiri yang ngendarain kan, dia juga yang mengalami kecelakaan yang kena imbas dari kelalaian dia juga gitu. Kalau kejadian yang pertama, maksudnya kecelakaan pertama ya Kak, itu memang betul-betul kesalahan dari saya sendiri gitu. Memang sih walaupun udah ditakdirkan, tapi kan tetap juga salah saya sendiri juga Kak. Soalnya
orang tua juga udah melarang jangan berkendara, cuman saya kayak namanya juga masa remaja kan kak, mungkin waktu itu dia udah merasa tahu, udah merasa jago gitu, jadi pengen nyoba, mau lihat berapa sih bisanya aku berkendara gitu. Memang sih udah dilarang sebelumnya gak usah berkendara, tapi ya namanya juga remaja kan kak, nakal gitu, gak dengerin apa kata orang tua, jadi naik aja, rupa-rupanya jatuh, kecelakaan gitu. Jadi perasaan yang dialami waktu pasca kecelakaan itu, ya namanya kecelakaan kak, tiba-tiba jatuh kan bingung gitu kan, tiba-tiba orang rame minta tanggung jawab gitu. Yang dia pikirin itu bukan soal mau tanggung jawabnya, yang dia pikirin itu gimana ya aku ngomongnya ke orang tua, terkhususnya ke ayah, karena ayah yang paling melarang dia itu buat berkendara gitu. Dia di situ kayak takut, udah keringat dingin, apa yang mau dibilang sama orang tua gitu. Aku udah buat kesalahan, aku udah buat mobil orang rusak juga kan, aku juga buat diriku sendiri rusak juga gitu. Jadi eh, waktu ayah datang ke tempat kejadian, aku cuma diam gitu. Aku di situ nggak nangis, cuman bingung mau ngapain, takut juga kan. Tiba-tiba nggak lama ayah datang. Di situ waktu ayah periksa keadaan tuh aku mulai sadar gitu, ya Allah rupanya gini ya rasanya kecelakaan, kayak mana ya perasaan orang tua aku yang anaknya kecelakaan gitu. Jadi sepanjang jalan waktu ayah jemput aku dari kejadian, aku cuma minta maaf gitu, minta maaf berapa banyak kali pun kak, tetap juga mengganjal gitu, kayak apa sih bodoh kali anak ini, udah tahu eh, belum bisa naik gitu, masih naik juga, udah dilarang orang tua juga masih juga gitu ngelakuin. Jadi itu buat dia sendiri, kayak dia sendiri yang membuat apa dia kayak gitu, dia kecewa sama diri dia sendiri gitu. Pas sudah sampai ke rumah langsung dibawa ke rumah sakit. Di situ saat dia nengok muka orang tua kayak, ya bodoh kali, kenapa coba harus ku buat kayak gitu, kan sekarang tengoklah orang tua udah kayak gitu, orang tua kayak ngawatirin anaknya, anaknya nggak ngawatirin orang tua kayak gitu kan. Dia mikirnya di situ, orang tua pula di situ punya rencana mau naik haji kan kan, jadi dia pikir gara-gara aku orang tua aku nggak kayak jadi berangkat haji gitu. Dia di situ tahu kalau biaya pengobatan dia untuk pasca kecelakaan itu mahal, jadi itu buat dia tambah kalang kabut gitu kan kak, kayak ini gara-gara aku susah orang tua aku, nggak jadi orang tua aku berangkat ke Mekah gitu, kayak mana lakuin. Aku juga buat keluarga-keluarga lainnya itu merasa sedih gitu kan Kak. Soalnya waktu di kejadian yang pertama ini itu posisinya nggak di rumah, melainkan itu posisinya itu di rumah nenek gitu kan Kak. Di situ pun itu juga yang buat dia merasa bersalah. Waktu itu ayah lagi wisuda, jadi wisudanya ini kan ayah kuliahnya di kampung, jadi wisudanya juga di kampung kan kak. Kami berencana sekeluarga itu buat syukuran di rumah nenek gitu. Jadi pagi-paginya kami bahagia, siangnya aku buat sedih orang gitu. Aturannya kami udah rencana mau jalan-jalan gara-gara ayah wisuda, tiba-tibanya sore-sorenya batal semua rencana gara-gara aku kecelakaan gitu. Di situ pas kecelakaan itu aku kayak udahlah, dia mau kau sesali pun, mau kau sakiti pun diri itu udah nggak guna gitu kan, malah nanti aku nambah-nambah beban orang tua juga kalau aku nyakitin diri sendiri kan kak. Jadi aku disitu kayak bersabar, udahlah sabar aja, ini kan juga karena dirimu sendiri juga, Allah ngasih ujian kayak ini, berarti aku mampu ngejalaninnya gitu, walaupun sakit, sakit kalau memang kan kak, cuman
ya udahlah, mungkin ada hikmahnya nanti di kemudian hari gitu. Itu di situ posisinya udah berdamai, udah ikhlas, udah ceria kembali, sudah positif. Tiba-tiba nggak lama kemudian terulang lagi kejadiannya. Yang lebih sakitnya bukan aku sendiri, sekeluarga gitu. Walaupun yang lebih parah dia, tapi kan terlibat dalam satu keluarga. Saat dia itu kayak sedih gitu. Kenapa sih harus terulang lagi? Kenapa harus ada lagi kejadian kayak gitu? Kenapa aku ngerasain yang kedua kalinya gitu? Gak cukup sekali, harus berkali-kali kayak gitu kan mikirnya kan. Waktu kecelakaan itu dia kayak udah pasrah, hidup dan mati udah diserahkan semua ke Allah gitu kan. Kayak udahlah, kalau mau hidup alhamdulillah, kalau udah lewat ya mau gimana lagi, udah kayak gitu berarti takdirku gitu kan. Rupanya Allah kasih kesempatan lagi kita kumpul di sini kan. Tapi memang sih alhamdulillahnya dia masih hidup gitu kan. Cuman ya dia kayak sedih kak gitu. Dia buat beban pikiran orang tua lagi, dia nambah-nambah beban keluarga lagi gitu. Biaya pengobatan dia pas kecelakaan itu nggak murah, mahal gitu. Dia mikirin kayak, kalau aku nggak berobat aku yang tersiksa, tapi kalau aku berobat uangnya dari mana gitu kan kak. Di situ semua mobil udah hancur, biaya pengobatan pun mahal. Aku mikirnya gimana lagi gitu. Di situ posisinya dia kelas 12 juga gitu. Jadi semua dia pikirin, dari biaya pengobatan, keluarga, masa depan dia juga gimana, cita-cita dia, adik-adik dia gitu. Kebetulan dia juga rencana punya cita-cita yang tinggi gitu. Dia sebelumnya ada rencana mau jadi dokter kan kak. Itu sebelum kejadian yang kedua gitu. Tapi setelah ada kejadian kedua dia urungkan aja niatnya gitu, karena kan dokter biayanya mahal gitu. Dia juga mikirin adik-adik dia gitu kan. Kalau dia sendiri tadi anak satu-satunya ya nggak apa-apa gitu, tapi masalahnya adik dia ada 3 gitu kan. Jadi dia mikirin adik-adik juga, udahlah jadi guru aja gitu. Tapi sebelum dia mikir kayak gitu, yang dia rasakan setelah pasca kecelakaan itu kayak gimana ya masa depanku, apakah bisa aku capai, masih bisakah aku bahagiakan orang tua aku gitu, bisa nggak aku balas jasa-jasa kedua orang tua aku gitu. Karena kak di saat kejadian itu, di situ aku baru sadar pengorbanan orang tua aku rupanya besar untukku gitu. Selama ini kayak aku mikirnya orang tua aku itu pilih kasih loh sama aku gitu. Kayak ya orang tua aku nggak sayang sama aku, sayang cuma sama adikku gitu. Orang itu kayak nggak mikirin aku gitu. Karena kan dulu aku itu kan jarang sakit. Aku juga sakit itu nggak bilang-bilang orang tua. Jadi orang tua pun kan nggak tahu kalau aku itu sakit. Jadi mereka nggak ngobatin gitu. Tapi kalau adik dia sakit langsung obatin kayak gitu. Jadi waktu dia sakit, betul-betul sakit itu, disitulah dia sadar, oh rupanya orang tua aku luar biasa ya sayangnya sama aku. Cuman akunya aja yang nggak sadar dulu. Mungkin karena pengaruh masa-masa remaja, pubertas, baru pubertas kali kan kan. Jadi sekarang mungkin udah lebih dewasa gitu. Jadi aku mikirnya kayak porsi sayangnya itu beda-beda gitu kan. Apalagi aku udah dewasa, udah besar, mungkin orang tua mikirnya aku udah dewasa gitu. Memang sih kak udah dewasa, cuman kan butuh juga gitu kan, kadang-kadang gitu diperhatikan, ditanya-tanya. Rupanya waktu kejadian ini kayak sakit, sakit rasanya gitu ditanya, kayak mana nah, udah gimana, apa yang dirasakan, kayak sakit gitu kak. Memang aku yang ngerasakan sakitnya gitu, aku yang sakit, cuman lebih sakit hati orang tua gitu neng aku yang kayak gini. Di saat orang itu baik-baik aja tapi anaknya kayak gini, orang itu berpikir kenapa sih nggak aku aja, kenapa harus ke anakku, sementara aku mikirnya biarlah aku aja kayak yang ngerasain, jangan orang tua aku gitu. Karena
aku juga pernah ngerasain yang pertama kan, jadi waktu yang ngerasain kedua ini aku kayak eh, udahlah gak usah lebay kayak yang pertama gitu, aku udah ngerasain juga. Jadi kayak kalau dibilang sih lebih sakitan yang kedua sih kan. Yang pertama aku masih bisa happy happy gitu, tapi kalau yang kedua ini gara-gara udah 2 kali ngalamin, aku ngerasa down gitu. Kayak orang lain bisa menikmati masa remajanya, masih bisa ketawa ketiwi ngumpul-ngumpul, sementara aku cuma bisa diam duduk di rumah sakit. Habis pulang dari rumah sakit aku di rumah aja beberapa bulan, nggak bisa kumpul-kumpul sama kawan-kawan yang lainnya. Orang tua juga kayak fokusnya tuh ke aku aja gitu, nggak fokus lagi untuk ngurus diri orang itu gitu. Aku juga kadang rasanya kayak kenapa sih nggak pergi aja gitu, kenapa harus sampai bertahan sampai sekarang gitu. Jadi kan nyusahin gitu. Coba kalau langsung kemarin mungkin orang tua aku nggak pala kayak gitu, cuman sih menurutku ya kak ya, mungkin kalau orang tua aku sakit sih dirasakannya kalau aku pergi juga gitu kan. Terus masa-masa kecelakaan yang kedua kali ini memang sulit kali sih kak aku menerima diri. Kayak orang-orang melihat aku itu juga kayak setiap orang datang ke rumah itu kayak tatapannya itu kayak tatapan kasihan gitu kan. Ih kasihan kali ya anak ini gitu, malang kali ya nasibnya. Sementara kak kalau aku pribadi jujur ya, aku nggak suka loh dilihat kayak gitu, seolah-olah kayak anak ini kayak gini ya, gini-gini gitu. Aku nganggap mereka natap aku itu kayak ejekan gitu, walaupun nggak semuanya seperti itu, cuman kak eh, aku di situ belum bisa menerima diri, jadi aku kayak mulai tersinggung, marah gitu. Tapi aku diam gitu, tapi dalam hati kayak kenapa sih, emangnya kalau kayak gini tuh kenapa gitu. Aku kan kayak nggak boleh banyak-banyak gerak waktu itu kan, cuman ya karena aku nggak banyak gerak itu orang mikirnya aku kayak yang ih anak ini kayak gini kayak gini kayak gini, aku mikirnya kayak gitu kan, kayak aku tuh nggak berguna lagi gitu kan. Eh, aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa bantu orang tua, bahkan kak nyapu rumah aja aku itu nggak bisa kan. Jadi aku kayak ih nggak ada nih guna aku lagi yang hidup ini gitu. Tambah lagi kata orang-orang kayak gitu, tanggapan orang buruk juga karena aku ya kan. Tambah mungkin aku apa juga kak kayak pikiranku juga negatif aja gitu kan. Tapi eh, berjalannya waktu aku udah mulai kayak udahlah berlarut-larut sedihnya, sudahi saja gitu. Itu apa berlarut-larut lebih dalam, lama-lama sakit karena meluka, mending di hilangin aja stresnya gitu. Mungkin sekarang sakit gitu, nangis sering nangis, sesak gitu tiap malam. Dulu dia itu nangis aja kak gitu, mikirkan masa depan kan. Cuman kalau dipikirkan lebih jauh, ngapain nangis gitu, mending berusaha, mending belajar biar walaupun nggak jadi dokter, mungkin ada cita-cita lain yang bisa lebih mudah digapai, yang lebih cocok untuk dia sekarang, cocok dengan kondisi dia sekarang gitu. Jadi saat dia milihnya jadi guru, jadi semenjak saat dia udah putuskan bakal jadi guru aja, dia berusaha lebih keras belajar gitu. Kayak dia mau buktikan ke orang gitu, aku yang dulunya sedih-sedih yang kayak udah nggak punya harapan hidup lagi, bisa loh kayak gini gitu, aku bisa bangkit gitu, aku masih punya semangat. Eh, aku nggak berlarut-larut dalam kesedihanku gitu kan. Aku udah berusaha bangkitkan semangat gitu, biar nggak, kan kasihan juga orang tua kak kalau nengok anaknya sedih-sedih terus gitu. Walaupun masih karena teringat, ya itu kan nggak bakal hilang juga kak dari ingatan gitu. Jadi dia sekarang itu berusaha sabar aja lah gitu. Mungkin sekarang sakit, tapi
insya Allah di kemudian hari dia itu bakal lebih semangat lagi gitu, bakal kebahagiaan aja yang muncul gitu. Oke, dari penjelasan dari pemaparan cerita dia tadi, kakak melihat dia itu udah bisa menerima dirinya lebih baik lagi, lebih kayak menerima keadaan sekarang gitu kan. Kakak ini pengen tahu kecelakaan yang pertama dan yang kedua itu selang berapa lama atau pada tahun berapa gitu? Kalau kecelakaan pertama kak itu 2020, tepatnya waktu dia itu kelas 1 SMA semester 2. Kalau kejadian yang kedua, maksudnya kecelakaan yang kedua itu terjadi waktu dia itu kelas 11, kelas 12 semester 2, 2021 kak gitu. Jadi kakak mau nanya lagi nih, apakah problem ini atau tentang kecelakaan ini dia menceritakan kepada teman-teman dia? Kalau teman-teman dekat dia ceritakan kak, cuman kalau ke teman-teman yang istilahnya kurang dekat dengan dia nggak ceritain, karena dia juga masih takut gitu loh, karena ini pembahasan sensitif kan kak. Dia juga takutnya orang itu nanti natap dia tuh kayak kasihan gitu, sama keluarga yang lainnya dia itu nggak suka gitu kita seperti itu gitu. Kan itu tadi bisa dibilang kakak simpulkan dia sudah mengalami trauma kan. Jadi trauma yang dialami itu sejak kapan gitu, dari kecelakaan yang pertama atau yang kedua gitu? Sebenarnya sih kak kalau bisa dibilang traumanya itu mungkin dari kejadian pertama kan, cuman itu traumanya menurut dia itu kayak masih bisa diatasi gitu, kayak nggak terlalu seperti yang sekarang. Cuman ketika udah terjadi lagi kecelakaan yang kedua, mulailah kak lagi kembali gejolak-gejolak yang lama yang sudah mulai memudar, yang sudah ikhlas, yang sudah bisa menerima. Tiba-tiba datang lagi kejadian kedua, jadi traumanya itu nambah gitu. Teringat-ingat juga dari yang pertama, yang kedua gimana gitu. Setiap kali kendara sama siapapun itu, dia merasa cemas gitu, khawatir, was-was, dia takut gitu. Dia cuma percaya ayah dia doang yang bisa bawa dia selamat gitu kan. Kalau ada kawan-kawan dia nih kan kak, ngajak pulang sama atau pergi jalan-jalan pakai dia dibonceng gitu, dia takut gitu, dia selalu berusaha nolak gitu, enggak lah aku naik angkot aja gitu, karena dia punya itu juga gitu. Setiap kali dia pernah nih kak, dia coba kan pulang sama kawan dia ini naik kereta, kaki dia tuh gemetaran, nggak nyaman gitu sama dia. Memang dia bawanya santai, dia udah percaya, dia percaya kalau dia tuh hati-hati gitu. Cuman pikiran dia itu kayak, aduh kalau aku jatuh nih gimana ya, kalau aku kesini gimana ya gitu. Bukannya dia nggak percaya sama kawan dia, cuman iya dia masih terbawa suasana dengan kejadian yang terjadi gitu. Jadi dapat kakak simpulkan dia itu sebenarnya bisa menerima diri dia sekarang kan, namun belum bisa percaya kepada orang lain gitu. Jadi solusi yang dapat kakak berikan itu seperti mungkin dia bisa kayak lebih merubah mindset dia terhadap pikiran-pikiran negatif yang terjadi di masa lalu gitu. Kayak misalnya kalau kayak berpergian gitu dengan teman atau saudara atau apa, kan dia cuma percaya sama ayah dia sendiri kan. Dia mungkin susah, cuman kita bisa merubah halnya itu dengan hal yang lebih kayak pikiran-pikiran yang baik gitu kan.
setiap mau pergi perjalanan gitu selalu baca doa, zikir dan lain gitu kan. Karena kan gimana, kita pasti semua sudah diatur oleh Allah gitu kan. Nah yang kedua itu uh, dia kan uh, apa tadi uh, butuh support ya kan, kayak yang lain itu saudara dia itu berpikir kayak merasa kasihan gitu sama dia kan. Jadi mungkin menurut kakak uh, pada saat itu dia masih kayak merasa sensitif gitu kan, merasa kayak nggak ada gitu yang peduli gitu, cuma merasa kasihan aja gitu kan. Mungkin ada di antara orang itu memang peduli sama dia, uh, jadi uh, jadi itu merubah mindset jadi ada yang positif. Orang itu yang berpikiran seperti itu pikir aja kayak oh memang orang itu peduli sama aku, tidak kayak mana ya, tidak memikirkan kata-kata orang lain yang menjatuhkan mental kita gitu. Jadi uh, kalau misalnya dia butuh support gitu kan, kurang support dari orang lain, kita lebih bisa kayak terbuka sama teman-teman gitu. Kayak tadi kan dia kalau yang kakak lihat kayak tertutup gitu kan, sama kok bisa terbuka dengan teman dekatnya gitu, kayak kayak cerita dengan teman dekat itu kan kayak bisa melegakan hati sedikit, walaupun orang itu nggak ngasih solusi atau nggak apa ya, solusinya tuh kayak bukan berkenan sama kita, tapi setidaknya hati kita lega gitu setelah cerita kan. Nah kalau yang terakhir itu solusi yang bisa kakak berikan itu kayak apa uh, kurangnya support dari keluarga tadi kan gitu kan. Jadi dia bisa mencari support system yang lain seperti kayak teman atau video-video motivasi itu kan banyak ya di apa media sosial, atau gimana ya, kayak kita cari role model kita gitu, siapa yang kita lihat gitu, kayak Dibuat semangatnya jadi iya inspirasi gitu. buat jadi inspirasi, kayak kita melihat yang ini, oh, dia bisa kok, masa aku nggak bisa gitu kan. Jadi kita intinya kita merubah mindset kita tuh biar orang itu lihat kita, ih dia udah gini loh, padahal dia dulu kayak gitu gitu kan. Jadi orang kayak kita bangga sama diri kita sendiri bisa melewati itu gitu. Jadi solusi yang kakak berikan itu merupakan salah satu pendekatan konseling REBT gitu. Jadi REBT itu adalah rational emotive behavior therapy. Jadi memberikan rangsangan atau mengubah pandangan negatif ke arah yang positif gitu, merubah cara berpikir dia kayak pikiran-pikiran negatif gitu menjadi ke arah yang positif, berpikir-pikir apa namanya, kayak lebih baik lagi gitu. Istilahnya kayak kita menyelamatkan mental kita sendiri, tidak memikirkan orang lain gitu. Jadi bagaimana dia, apakah tadi setelah konseling yang kita lakukan, apakah dia merasa lega, sudah bercerita dengan kakak? Lumayan sih kak, karena dia juga butuh orang lain, iya, untuk menekan cerita dia juga. Dia kan sebenarnya udah tahu solusi permasalahan yang dia alami kan, cuman dia memang butuh dukungan tentang solusi yang dia bilang tadi gitu. Memang sih dia jujur kayak kurang terbuka sama orang lain juga kan, tapi dia butuh support gitu dari orang lain. Berarti dia harus lebih terbuka lagi supaya dia juga dapat mendapatkan hal-hal positif juga kan kak gitu. Dia harus lebih gimana ya,
dia itu harus lebih positif lagi gitu dalam menilai sesuatu gitu, jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Yang negatif hilangkan Jangan saja, saja bangkitkan lagi yang positif gitu dengan membangun. melihat-lihat konten-konten yang menginspirasi Iya. gitu. Kadang Role dia juga model gitu. kadang dia juga lihat kan konten-konten di TikTok, di YouTube, di Instagram, orang yang punya keterbatasan itu. Punya keterbatasan dari lahir aja dia bisa sukses gitu. Dia yang baru sekarang itu berarti bisa dong sukses seperti dia. Mungkin nggak seperti dia, tapi dia udah menemukan eh, titik sukses dia gitu. Walaupun setiap orang berbeda-beda, walaupun yang dia inginkan belum tentu semuanya terkabul, cuman dia udah bisa di fase menerima diri sendiri, berdamai dengan keadaan gitu ya kan. Iya, Hmm. seperti itu. Eh, Bagus sih kamu sudah berhasil kayak menerima diri kamu sendiri ya kan. Eh, jadi setelah setelah konseling ini apakah nanti ada konseling yang lain yang kita jadwalkan? Kalau dia merasa ada kecemasan lagi, dia akan hubungi kakak untuk melakukan konseling lagi untuk eh, mencari solusi bersama kakak yang dia alami gitu. Kalau kakak berkenan ya. Ya, tentu tentu kakak berkenan untuk membantu dia untuk mengatasi problem yang dia alami. Terima kasih ya sudah datang ke tempat kakak untuk melakukan konseling. Yang sungkan-sungkan kalau mau kesini lagi. Terima kasih juga pada kakak yang udah dengarkan cerita dia, yang udah ngasih solusi dan inspirasi, motivasi untuk dia lebih bangkit lagi gitu menjalani kehidupan dan lebih ceria, semangat dan positif lagi gitu. Terima kasih kak. Ya.